Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin, kita lanjutkan durus Ramadan, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil di dalam bulan Ramadan. Apabila kita ibaratkan sebuah kendaraan yang dipakai sepanjang tahun tanpa perawatan dan cenderung berlebih-lebihan, maka apabila harus diservis pada akhir tahun, kemungkinan besar adalah servis besar yang banyak hal harus diganti, banyak hal harus dibetulkan untuk menjadikan kendaraan itu bisa berjalan normal kembali. Maka itulah diri kita yang apabila cenderung berlebih-lebihan di luar bulan Ramadan sepanjang tahun, ya, dan terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah Ramadan. Ya. Ramadan untuk membengkeli diri kita. Dan disediakan waktu yang cukup panjang, 30 hari. Ya. Maka barang siapa memanfaatkannya, insya Allah nanti bisa keluar dari bulan Ramadan ya seperti mobil baru lagi. Ya. Kontrol yang bagus, ya. Akselerasi yang mantap dan seterusnya. Maka manfaatkanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dengar kemarin Pak Riki sakit. Ternyata hari ini sudah sehat, alhamdulillah, tapi semoga juga tidak kambuh lagi karena tugas beliau berat ya, banyak di sini. Semoga disembuhkan seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan diri kita yang sudah mulai kerasa-kerasa, ya. Ya segera melaksanakan preventif ya, agar puasa kita juga terjaga. Memang tidak apa-apa bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, orang sakit itu tidak usah puasa. Masalahnya gantinya nanti suka malas. Itulah maka kita berusaha Ramadan sehat sampai akhir. Baik, pelajaran kita tentang Al-Quran, tentang huruf-huruf Al-Quran yang sebagian kita tidak belajar dari kecil, ya, sehingga kadang-kadang repot ya dalam mengikutinya setelah tua. Ya. Huruf terakhir kita sudah sampai di perjalanan akhir daripada tenggorokan paling atas. Tenggorokan kita yang paling atas yang dekat dengan lidah pangkalnya keluar huruf kha dan huruf gha atau ghain. Ini dua huruf yang keluar sama. Kha, gha. Kha getarannya begitu, gha getarannya begitu. Ya. Sama tempatnya, maka kalau belum bisa gha belajar kha. Kalau belum bisa kha belajar gha. Ini dan diusahakan. Ya. Kalau tidak maka enggak bisa. Diusahakannya bukan saja ketika baca Quran, di luar baca Quran. Huruf kha ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, contohnya akhir. Ya. Berakhir. Semua telah berakhir. Biasanya pada betul. Atau akhirat. Ya. Atau yang suka sering mengucapkan jazakallahu khairan. Itu sudah pada betul. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam Al-Quran atau huruf-huruf Arab. Yang kerepotan ini kebanyakan. Huruf ghain yang jadi huruf G. Ya. Sampai-sampai pada Al-Fatihah goiril.
Ghairil maghdubi. G. Ini yang perlu maintenance lebih banyak. Maka di antara caranya ya dirubah huruf G Indonesia dengan huruf ghain. Ya. Ya, tidak berguna. Misalkan kita ini apa gunanya ini? Jadi G-nya dirubah ini dulu semua. Nanti kalau beres masuk Quran juga beres. Dan latihannya tentu ke sini. Kha, kha, sampai getarannya betul-betul pada tenggorokan, kerasa. Ya. Awal-awal mungkin kasar ya, berlebihan, tidak apa-apa. Nanti lama-lama lemes. Ya. Kalau tidak dilatih, nanti sampai tutup usia masih G. Karena ini susah. Bagian huruf yang tidak ada dalam bahasa Jawa, Sunda maupun Indonesia. Ya. Kecuali dia Arab. Dan hampir-hampir tidak ada yang disamakan dalam bahasa Indonesianya. Ya. Kalimat guna, ya, atau dalam bahasa Indonesia ada gina, dalam bahasa Sunda, ini dari bahasa Arab, ya, dalam kalimat ghani, ya, cukup atau kaya, di sini jadi guna, berguna, artinya kalau kita banyak maka akan menjadi berguna. Ini sudah jadi G dari awal, ghina atau guna tadi. Tapi ada yang masih utuh. Sebagian orang kalau mengatakan zakat ini masih zakat. Dia bahasa Z-nya masih ada. Meskipun sebagian jadi zakat. Tapi ada yang masih zakat. Artinya huruf zai-nya masih dipertahankan. Tapi untuk yang ini hampir-hampir semua yang menggunakan huruf ghain dalam bahasa kita sudah hilang. Ya, maka itu perlu pembiasaan. Nah, baik, inilah 6 huruf yang keluar di tenggorokan. Jadi tenggorokan kita cuma 3 jari ini, seperti ini, posisinya ke atas. Yang paling bawah hamzah, aha. Tengah-tengah ain ha, aha. Sama tempat. Yang terakhir paling atas gha yang ini. Itu sudah huruf-huruf di tenggorokan. Kita masuk area lisan. Nah, sebelumnya lisan kita kalau kita gambarkan, ya, ini tadi area tenggorokan di sini. Nah, ini lisan. Nanti ada pangkal, ada tengah, ujung, ada ujung secara khusus. Ini semua ke sini ujung, tapi nanti ujung ini menjadi bagian khusus. Belakang, tengah, ujung. Ya. Ujung ini ibu-ibu kalau ngasaan masakan pasti pakai ujung lidah, apalagi sedang puasa. Nggak mungkin ngasaan lidah. Ya. Masuk langsung ya, nggak kerasa. Yang ini biasanya kalau minum obat katanya, taruh pil di sini, taruh air, udah masuk dan tidak pahit katanya. Ini pembagian lidah. Ya. Nah, di lidah inilah lidah bahasa Arabnya al-lisan. Ya. Jadi lidah bahasa Arabnya al-lisan. Karena saking banyaknya huruf yang keluar pada lidah, maka berikutnya mulut menjadi lisan. Ya, jaga mulut, jaga lisan. Biasanya jangan banyak ngomong. Ya, bukan jangan banyak makan. Kalau jaga mulut, jaga lisan, biasanya apa? Jangan banyak ngomong atau hati-hati bicara. Bukan jangan makan. Makanya lisan ini identik dengan sesuatu yang mengucapkan ucapan. Dan apabila lidah dipotong, hampir-hampir manusia sudah tidak bisa bicara. Karena keseluruhan di sini ada kalau tidak salah 18 atau 15 huruf. Dari 28 huruf yang keluar dalam bahasa Arab, 15 diantaranya keluar pada lidah. Ya. Nah nanti kenapa kita mempelajari ini? Kalau bapak-bapak punya anak yang cadel tahu ya? Tidak bisa itu urusannya dengan lidah. Jadi dia tidak terkait dengan bibir. Ya. Orang yang bibirnya rusak, dia bisa ya. Nggak punya bibir sama sekali bisa, masih ngucapin Tapi kalau nggak ada lidah nggak bisa. Nah, untuk yang cadel-cadel ini treatmentnya di sini, di ujung lidah ini.
Suruh bahasa Sunda dikerik. Bukan ya. Suruh banyak bergetar itu ujung lidahnya. Nanti dia, kebanyakan orang tua tidak tahu. Yang anaknya cadel dari kecil, tahu kan? Tapi dibiarkan. Karena nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Ya. Itu hanya terkait dengan ujung lidah. Ya, silakan kalau lagi barusuh sakit ujung lidahnya, susah kita bilang ya. Baik. Bahasan kita dari belakang, lidah paling belakang pisan. Ini keluar dua huruf qaf dan huruf kaf. Makanya sangat dekat dengan tadi, dengan kha dan gha. Maka sebagian orang Jawa kha ya kha ya kha. Ya. Nggak bisa bedain orang Jawa ya antara kha dengan kha. Itu hampir nggak bisa membedakan karena di situ tempatnya. Dan untuk kafnya gampang, kita dulukan yang gampang dulu. Kaf ini sama persis dengan huruf K. Ya. Ini mudah, no big deal, gampang. K saja. Dan tidak berlebihan, K. Bukan, biasa aja. K, ki, ku. Coba. K, ki, ku. Bisa nggak merasakan tuh huruf K ada di mana? Dimatikan Pak. Ak. Coba. Nah, di mana itu sumber suaranya? Ya di sini. Kalau dirinci, pangkal lidah dengan langit-langit lunak. Ya, dan keras sekaligus. Langit-langit kita, bagian depan sampai hampir setengah lebih itu keras. Ada tulangnya. Bagian mendekati tenggorokan itu tidak ada tulangnya lagi. Nah, ini belum dicoba ya, coba gitu. Dicolok ya. Ya, silakan nanti diperhatikan di rumah. Benar apa tidak? Langit-langit kita itu ya, sampai gigi geraham itu ada tulangnya. Tapi ke belakang sudah masuk area tenggorokan sedikit itu tidak bertulang. Nah, maka huruf kaf ini diucapkan antara pangkal lidah dengan langit-langit yang bertulang sekaligus tidak bertulang. Ya. Repot kan? Ya sudah. K. Sama persis dalam bahasa Indonesia, tidak kurang tidak lebih. K. Terus katanya ada sifat hamas, itu kan sudah hamas. K. Kalau kita kasih mikrofon di sini, tuh bilang ada K. Tuh, ada suaranya. K. K. Itu hamas pada huruf kaf, bukan K. K. Kalau K itu K, H, A. Ya. Ini bunyi K. Atau yang keliru nanti pada saat mati terlalu panjang. Ak. Ak. Sampai-sampai K-nya nggak ada, yang ada H-nya. Allahu ak. Ak. Nah, keliru. Dominannya huruf K, hamesnya dia kenceng. Tipis. Ak. Ak. Segitu. Tidak boleh. Ak. Ak. Atau aks. Pakai X. Nah, ini salah. Ya. Ini yang tukang azan. Ya. Bukan lebih bagus. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, salah. Ya. Sederhana. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu suara huruf kaf. Ya. Bukan makin ada S-nya makin bagus, bukan makin ada ah-nya makin bagus. Ini salah paham di antara kita dan sebagian guru-guru yang mengajarkan karena memang tidak tahu. Ya. Huruf K ini K. Adapun qaf, huruf qaf ya sedikit bergeser ke belakang, lebih dekat kepada kha-nya tadi. Ya. Kalau mau ngambil dari kha, ingat-ingat keluarnya. Kha. Jangan putus nafasnya. Kha. Cobian. Kha. Lagi. Kha. Nah, kalau gampang, kalau bisa itu boleh pakai itu. Kalau sulit pakai eng. Coba. Nah, jangan nggak boleh. Suaranya bersih ya. Qaqiqu itu suaranya. Nggak boleh qaqiqu, itu mah huruf kaf.
dikasih o jadi ko. Bukan. Ini dia dalam bahasa Indonesia qiu. Queen. Ko, qi, ku. Ya. Dan kalau sampai sekarang masih monyong, ko salah. Tapi nanti dirubah. Dia bukan monyong, ko tapi lihat saya ko, tanpa monyong. Karena dia nggak ada urusan dengan bibir. Huruf qaf ini nggak ada urusan dengan bibir, suaranya di belakang, maka bibir nggak ikut-ikutan. Tu, kecuali kalau domah manyun. U itu bukan huruf tapi u-nya yang manyun. Ya. Jadi huruf qaf ini huruf qi. Ya. Kalau belum bisa ini perlu diajar. Karena ini juga dalam bahasa Indonesia semua asal dia Arab. Semua huruf yang ada qafnya dalam bahasa Indonesia itu asalnya Arab. Contohnya sodaqah itu qaf asli q ya. Kita jadi sedekah. Sedekah kan? Itu asal dia sodaqah. Kemudian apa yang qaf lagi? Ada contoh? Infaq. Nah, itu qaf. Kita jadi infak. Jadi semuanya sudah keliru, jadi sulit kita masuk lagi ke Arab dengan huruf yang aslinya. Ya, maka silakan belajar. Yang tadi pakai kho boleh, yang kedua pakai o. Kalau sudah bisa nah, kalau Sunda apa? Engke kan? Ganti dengan kof. Engke. Ya, aki, coba. Kita kan aki ya. Itu kaf, ganti dengan kof. Aki. Kalau anak-anak muda akiu, itu pakai kof. Ya, betul. Ya. Silakan, ini mudah, tapi kalau nggak dilatih sulit. Ya, nanti dalam Al-Quran 3 surat di awal pakai kof semua. Kalau nggak bisa jadi salah. Salahnya fatal. Kesalahan yang merubah makna. Ya, dalam bahasa Arab nanti ada yang mirip. Ada yang tidak. Yang tidak ada miripnya bebas. Karena pasti kalimatnya itu. Ya. Kalau ada yang mirip hati-hati. Karena bisa 2. Contohnya antara ala dan ala. Ala. Ala ini apa? Keluarga. Makanya bukan surat Ali Imran. Ali Imran. Keluarga Imran. Ala di atas. Jadi 2 ini ada yang mirip. Hati-hati salah satunya. Alim. Beda hamzah dengan ain. Alim pedih, alim tahu. Ya. Ini 2. Termasuk yang tadi, qul. Ada qul, ada kul. Nah, ini kalau nggak tahu nanti dikira sama aja. Kalau yang pada An-Nas atau Al-Ikhlas, yang mana? 1 apa 2? 1 ya. Kul. Kul ini makanlah. Kul katakanlah. Ya. Ini mah perak anjen tuang. Nah, ini mah perak nyarios. Ya. Katakanlah, makanlah. Meskipun nggak mungkin lah kita kul huwallah, makanlah ya Allah, nggak mungkin ya. Nah, maksudnya ini, tapi tetap kalau dinilai salah. Kalau ujian salah, suruh ngulangin lagi. Karena artinya beda. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Semuanya, hampir kesemuanya pada Al-Quran qul ini pakai qaf. Tapi nanti ada di surah Al-Baqarah kul ini kaf. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, ini kaf. Jadi qaf dengan kaf khususnya pada 2 kalimat ini kalau tertukar-tukar maknanya menjadi awut-awutan. Maka perbaiki qul qafnya. Baik. Intinya kita belajar kafnya clear ya. Kaf ini clear, dia huruf ka dalam bahasa Indonesia, tidak kurang tidak lebih. Ya.
Adapun qaf ini yang hurufnya tahu tapi perlu latihan. Baik, kita latihan dengan eng saja ya. Yang belum bisa nanti saya Bapak Ibu kalau belajar dulu ya ketika di pembelajaran. Belajar di masjid sampai rumah itu gitu ya terus saja jalan teh kok itu kok. Nah, dulu saya pernah dikasih helm full face ya. Ketika awal-awal sedang belajar, Mas. Sama ingat kasih helm saya. Mas Daswin ngasih saya helm. Itu saya pakai gogorowokan. Karena kalau nggak gogorowokan nggak bisa. Gogorowokan di rumah kumaha? Carikan tetangga. Terus saya naik motor pakai helm full face, gogorowokan. Maksudnya sambil belajar ngaji gitu. Sampai suara kita nggak bisa meleset lagi. Ya, sama ini semuanya. Maka ini nanti sama dengan pelajaran silat. Maka orang yang pandai bicara dia seperti bersilat lidah. Karena ada triknya, ya. Kalau kita mau mukul, Pak, mukul, ya, mukul begitu. Ada teorinya nggak Pak? Bela diri. Ada ya, nggak sembarang kan? Tangannya ngawahana kumaha. Biasanya gerakan awal di karate, mukul tuh kan dari bawah. Sampai depan kan diputer gitu ya. Itu teorinya. Maka beda hasilnya dengan orang yang nggak tahu teori. Ya. Asal mukul ya kurang nyeri lah, kurang ayat tenagaan gitu ya. Nah, ini semuanya sama. Yang kayak tadi itu namanya ancang-ancangnya gimana, nanti praknya gimana. Huruf qaf kalau sulit ngawahannya boleh dari kha, boleh dengan eng. Silakan nanti o. Kalau belanja ke si o. Ngomean HP kasih o misalkan. Silakan. Itu kalau nggak dibegituin sulit Pak. Kita masuk ke Quran ya. Baik. Silakan. O. Kalau Indonesia engkau, ini kaf. Ini mah o lagi. Nanti masuk Quran. Min qablikum al-qadadzahrak. Makanya nanti kalau en ketemu kaf, ketemu qaf, ini jadi eng. Ya. Tulisan min qablikum dibaca apa? Min qablikum. Kalau dibaca min sulit ngambil ininya. Tapi kalau dihijikan min qablikum mangga. Nah, begitu ya. Siap. Qaqiqu baqo. Nah, begitu. Baik, itu saja huruf kaf dan huruf qaf. Huruf kaf adalah ka keluar di pangkal lidah dengan langit-langit ilmunya ya, keras dan lunak. Adapun qaf keluar pangkal lidah dengan langit-langit lunak saja. Artinya lebih belakang sedikit dari huruf kaf. Di Indonesia kan kaf adalah ka, qaf adalah qiu. Ya. Silahkan nanti dilatih, dipilih ayat-ayat yang ada qafnya. Baik. Itu session pertama kita untuk hari ini.